Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Ernawati Pendiangan dengan NPM 210-232. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi tugas morfologi dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Juniper Siregar, SPD MPD. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu morfologi. Jadi, morfologi atau ilmu bentuk kata adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi juga mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Selanjutnya yaitu hakikat morfologi. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Kalau dikatakan morfologi membicarakan masalah bentuk-bentuk dan pembentukan kata, maka semua satuan bentuk sebelum menjadi kata, yakni morfem dengan segala bentuk dan jenisnya perlu dibicarakan. Jadi, ujung dari proses morfologi adalah terbentuknya kata dalam bentuk dan makna sesuai dengan keperluan dalam satu tindak pertuturan. Selanjutnya, morfologi dalam linguistik. Sebagian kajian terletak di antara kajian fonologi dan sintaksis, maka kajian morfologi itu mempunyai kaitan baik dengan fonologi maupun misalnya satuan bahasa yang disebut kata dalam kajian morfologi merupakan satuan terbesar, sedangkan dalam kajian sintaksis merupakan kajian terkecil. Selanjutnya ada morfologi dan ilmu kebahasaan lain. Morfologi mempunyai hubungan dengan ilmu kebahasaan lainnya seperti yang pertama yaitu dengan leksikologi. Leksikologi adalah ilmu mengenai leksikon yang satuannya disebut lekson. Yang kedua, dengan leksikografi. Leksikografi adalah kelanjutan kerja dari leksikologi. Dalam arti, kalau hasil kerja leksikologi dituliskan, maka proses kerja penulisan itu disebut leksikografi. Dengan etimologi. Etimologi membicarakan pembentukan atau terbentuknya kata atau asal-usul yang tidak berkaidah. Misalnya, kata sinonimi berasal dari bahasa Yunani onoma yang berarti nama. Yang keempat, dengan filologi. Filologi membicarakan kata yang terdapat dalam naskah dalam kaitannya dengan sejarah dan budaya. Yang selanjutnya yaitu objek kajian morfologi. Objek kajian morfologi adalah satuan-satuan morfologi. Satuan morfologi adalah yang pertama yaitu morfem atau akar atau afiks, yang kedua kata. Lalu proses morfologi melibatkan komponen. Yang pertama dasar, yaitu bentuk dasar, dan yang kedua alat pembentuk atau afiks, duplikasi, komposisi, akronimisasi, dan akompresi. Yang ketiga makna gramatikal. Dalam proses morfologi, dasar atau bentuk dasar bentuk yang mengalami proses morfologi. Dasar ini dapat bentuk polimorfemis
atau bentuk perimbuan, bentuk ulang, atau gabungan. Berikutnya yaitu struktur, sistem, dan distribusi morfologi. Yang dimaksud dengan struktur, sistem, distribusi morfologi, kita perlu melihat konsep yang diberikan Ferdinand de Saussure pada tahun 1966. De Saussure membedakan atas dua macam hubungan yang terdapat antara satuan-satuan bahasa. Perbedaan hubungan ini yaitu jika hubungan sintakmatik bersifat linear, sedangkan hubungan asosiatif tidak bersifat linear karena berada dalam ujaran atau kalimat yang lain. Selain yang saya jelaskan tadi, ada juga model atau teknik analisis morfologi. Dalam kajian morfologi, ada digunakan beberapa model atau teknik dalam menganalisis satuan-satuan morfologi. Salah satunya yaitu model paradigma, yaitu model analisis morfologi yang dalam sejarah linguistik. Seperti yang saya jelaskan tadi, dari materi ini kita dapat memahami bedanya proses pembentukan dan makna bentuk pelajar dan pengajar. Bahasan selanjutnya yaitu morfem. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Dengan kata terkecil berarti satuan itu identifikasi morfem. Menetapkan sebuah bentuk adalah morfem atau bukan didasarkan pada kriteria bentuk dan makna itu. Yang pertama, dua bentuk yang sama atau lebih memiliki makna yang merupakan sebuah morfem. Dan yang kedua, dua bentuk yang sama dan lebih bila memiliki makna berbeda merupakan dua morfem yang berbeda. Dan yang ketiga, dua bentuk yang berbeda tetapi memiliki makna sama merupakan dua morfem yang berbeda. Selanjutnya, alomorf dan morf. Morf sebenarnya merupakan barang abstrak karena ada dalam konsep, sedangkan yang konkret yang ada dalam pertuturan adalah alomorf dan tidak lain dari realisasi dari morfem itu. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan adalah jenis morfem. Dalam kajian morfologi, biasanya dibedakan adanya beberapa morfem berdasarkan kriteria tertentu, seperti kriteria kebebasan, keutuhan, makna, dan sebagainya. Salah satu contoh yang kebebasan misalnya morfem pada kata pulang, merah, dan pergi. Morfem bebas ini tentunya berupa morfem dasar. Sekian untuk penjelasan saya kali ini. Jika ada